Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Dan semoga semangat belajarnya tetap dan lebih semangat lagi ya, walaupun belajarnya di rumah. Kali ini kita ketemu lagi dengan fisika dengan Bu Yesi. Jadi di sini silakan diperhatikan. Nanti di slide terakhir dari video ini akan ada pertanyaan dan silakan kalian kerjakan dengan baik. Lalu kalau sudah dikerjakan dikirim melalui WA ke Bu Yesi ya. Di sini kita akan membahas mengenai bab cahaya. Jadi pasti kalian sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya cahaya. Cahaya itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Dari situ cahaya memiliki sifat cahaya yang pertama ada merambat lurus, kemudian dipantulkan, dibiaskan, kemudian merambat dalam ruang hampa. Untuk pertemuan kali ini kita bahas terlebih dahulu khusus untuk sifat cahaya yang merambat lurus dan dipantulkan. Untuk yang lainnya kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Untuk yang pertama, yang merambat lurus, silakan diperhatikan yang sifat cahaya yang merambat lurus. Untuk sifat yang ini, pasti kalian tidak asing lagi dengan yang namanya lampu senter. Lah, itu merupakan salah satu contoh dari sifat cahaya yang merambat lurus. Sifat ini terjadi jika cahaya melewati satu medium perantara. Lah, kemudian pembuktian sifat ini juga bisa dilihat berdasarkan benda untuk meneruskan cahaya. Contohnya tadi ada lampu senter. Selain lampu senter, sinar matahari yang merambat lurus ke bumi dan berkas cahaya pada sebuah lubang yang terlihat lurus. Itu untuk yang merambat lurus. Lah, untuk yang dipantulkan ini salah satu contohnya benda, pasti kalian tidak asing lagi dengan yang namanya cermin ya. Jadi untuk sifat cahaya yang dipantulkan ini itu contohnya cermin. Ada cermin datar, cermin cekung, cermin cembung. Untuk penjelasannya nanti kita akan langsung bahas di slide berikutnya ya. Silakan diperhatikan dengan baik-baik. Baik, untuk selanjutnya kita langsung bahas mengenai cermin datar ya. Tadi kan cermin ada 3, cermin datar, cermin cekung, dan juga cermin cembung. Perlu kalian perhatikan baik-baik ya. Untuk cermin datar, itu bentuk permukaan cermin datar berupa bidang yang lurus tidak melengkung ataupun menggembung pada kedua sisinya. Kemudian pada cermin datar, itu bayangannya itu nanti akan dipantulkan sama persis dengan bendanya. Itu untuk cermin datar, sehingga mata kita tidak dapat menangkap bayangan sama persis dengan benda aslinya, namun posisinya terbalik antara kanan dan kiri. Itu untuk cermin datar. Kemudian untuk bayangan yang dibentuk oleh cermin datar memiliki sifat diantaranya di slide sudah ada, silakan diperhatikan. Yang pertama ada maya atau semu. Yang kedua ada tegak. Kemudian yang ketiga jarak antara benda dan bayangan itu sama. Kemudian yang keempat tinggi antara benda dan bayangan sama. Dan yang kelima itu orientasi bayangan. Orientasi kanan dan kiri bayangan itu berlawanan dengan bendanya ya. Kemudian untuk gambarnya silakan diperhatikan di situ. Untuk api ya, untuk yang api itu merupakan sebuah benda yang dimana dia itu terletak di depan cermin datar. Kemudian berkas cahaya sejajar datang pada bendanya. Kemudian coba dilihat yang huruf AN, itu merupakan cahaya sejajar dengan BP, dan cahaya AM dan huruf AM itu merupakan cahaya yang sejajar dengan BO. Nah, menurut hukum Sinelius, jadi cahaya dari A itu yang datang
ke cermin M, kemudian dipantulkan lagi ke A, sedangkan cahaya dari titik A menuju ke cermin N dipantulkan ke H. Itu untuk prinsip terbentuknya bayangan pada cermin datar. Silakan dipahami lagi. Jadi dilihat bendanya AB. Itu. Kemudian sinar-sinar pantul MA dan NH tidak berpotongan. Untuk mendapatkan bayangan, kedua sinar pantul itu diperpanjang sehingga bertemu di titik A absen. Itu untuk prinsipnya. Dengan cara yang sama, cahaya dari B yang datang menuju cermin O dipantulkan kembali ke B. Adapun cahaya dari titik B yang menuju ke cermin P dipantulkan ke R. Nah, kemudian perpanjangan sinar pantul OB dan PR berpotongan di B absen. Nah, coba kalian perhatikan yang bagian titik B absen dan A absen. Nah, jika kedua titik tadi dihubungkan, akan terbentuk bayangan dengan sifat maya. Kemudian sama tegak dengan bendanya. Jarak bayangan dengan jarak benda itu sama, dan tinggi bayangan sama tinggi benda itu juga sama. Nah, kemudian bayangan pada cermin datar terbentuk dari titik potong perpanjangan sinar-sinar pantul sehingga disebut sebagai bayangan maya. Bayangan maya dapat dilihat langsung oleh mata tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Itu tadi untuk cermin datar. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu kita lihat di slide selanjutnya. Untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai cermin cekung. Tadi kan cermin datar sudah, sekarang kita langsung bahas ke cermin cekung. Sebelumnya perlu kalian ketahui dulu bahwa cermin cekung itu bersifat konvergen. Apa itu konvergen? Konvergen itu dia bersifat mengumpulkan cahaya. Dan bentuk cermin cekung itu berupa lengkungan yang teratur dan permukaannya melengkung ke dalam. Nah, dalam pemanfaatan cermin cekung dalam kehidupan sehari-hari itu banyak contohnya, salah satunya ada lampu mobil, senter, dan lain sebagainya. Kemudian karakteristik dari cermin cekung itu fokusnya bernilai positif. Kemudian sifat bayangannya itu tergantung dengan letak benda, beda dengan cermin datar tadi ya. Terus untuk jumlah ruang, letak benda, dan letak bayangan selalu sama dengan 5. Itu untuk karakteristik mengenai cermin cekung. Nah, di sini kita bahas dulu mengenai bagian-bagian cermin cekung ya. Silakan kalian perhatikan baik-baik di gambarnya. Coba kalian amati, kalian cermati. Apakah ada perbedaan dengan cermin datar? Ya, pastinya berbeda ya gambarnya antara cermin datar dan cermin cekung. Untuk bagian-bagian di cermin cekung, yang pertama, kalian coba perhatikan bagian SU. SU itu merupakan sumbu utama. Kemudian bagian P yang paling ujung kiri itu merupakan titik pusat kelengkungan cermin. Sedangkan yang F besar itu merupakan titik fokus dan O itu merupakan titik pusat optik. Sedangkan yang R itu merupakan jari-jarinya. Ya. Terus yang F kecil itu merupakan jarak fokus cermin. Itu merupakan bagian-bagian dari cermin cekung. Perlu dipahami dan dicermati dulu. Baik, untuk selanjutnya masih dengan cermin cekung, kita bahas mengenai pembagian ruang pada cermin cekung ya. Sebelumnya perlu kalian ingat selalu. Jadi prinsipnya jumlah ruang, letak benda dan letak bayangan selalu sama dengan 5. Itu ya. Diingat-ingat, dimasukkan dalam ingatan. Kemudian untuk pembagian ruangnya itu cermin cekung dibagi menjadi 4. Ruang yang terletak antara titik pusat optik yang O itu sampai dengan titik fokus yang F besar itu disebut ruang 1. Silakan dilihat di gambarnya itu ada Romawi 1. Kemudian ruang yang terletak antara titik fokus F besar sampai titik pusat kelengkungan cermin P besar disebut ruang 2. Nah, sudah.
Kemudian, ruang yang berada di antara titik pusat kelengkungan cermin yang P besar sampai tak terhingga disebut ruang 3. Kemudian, ruang antara titik pusat optik O besar sampai tak terhingga disebut ruang 4 di belakang cermin. Jadi di belakang ya Romawi 4 itu merupakan ruang 4 pada cermin cekung. Kemudian biasanya ada pertanyaan dari sini. Kalau seumpama bendanya berada pada ruang 3, berarti untuk bayangannya ada pada ruang berapa? Ya, ada pada ruang 2. Jadi kalian kembali lagi pada prinsipnya tadi. Jadi jumlah ruang letak benda dan letak bayangan selalu sama dengan 5. Jadi ketika bendanya ada di ruang 3, maka bayangannya ada di ruang 2. Kalau seumpama bendanya ada di ruang 2, berarti bayangannya ada di ruang 3. Kalau bendanya ada di ruang 1, berarti bayangannya ada di ruang 4. Itu untuk prinsipnya, silakan dipahami dan diingat-ingat. Untuk selanjutnya, kita langsung bahas mengenai sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Jadi pada cermin cekung ini, dia memiliki sinar-sinar istimewa. Beda lagi dengan cermin datar tadi ya. Untuk sinar-sinar istimewa pada cermin cekung ada 3 macam, yaitu sinar yang datang sejajar sumbu utama, sinar yang datang melalui titik fokus, dan sinar yang datang melalui titik pusat kelengkungan cermin. Untuk skemanya, silakan kalian perhatikan dengan baik-baik pada gambar yang ada pada slide berikut. Jadi silakan dilihat, di situ ada tiga gambar. Untuk yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus F besar. Jadi ketika ada sinar, itu tanda panah garis sejajar dengan sumbu utama, maka bayangannya nanti maka dipantulkan melalui titik fokus. Itu untuk yang gambar 1. Untuk yang gambar 2, silakan diperhatikan. Sinar datang melalui titik fokus F besar, maka dipantulkan sejajar sumbu utama. Ya, jadi kebalikannya itu. Kemudian yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan P besar, dipantulkan kembali ke titik pusat kelengkungan itu. Itu merupakan sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Materi selanjutnya kita lihat di slide berikut. Untuk selanjutnya, masih dengan cermin cekung, kita bahas mengenai lukisan bayangan pada cermin cekung. Jadi untuk melukis bayangan pada cermin cekung, itu digunakan sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Untuk lukisan bayangan pada cermin cekung dapat kalian lihat di slide berikut. Itu ada 3 gambar ya, silakan diperhatikan dengan baik-baik. Jadi sebelumnya biasa ingatkan lagi, tadi kan bahwa prinsipnya jumlah ruang letak benda dan letak bayangan selalu sama dengan 5. Ya, itu perlu diingat-ingat. Jadi gambar yang pertama itu benda berada di ruang 1. Silakan dilihat di ruang 1. Jadi di ruang 1 yang garisnya tidak putus-putus itu merupakan bendanya. Maka bayangan benda berada di ruang 4. Sifat bayangannya maya, diperbesar, dan sama tegak. Itu untuk yang pertama ya. Untuk bayangannya itu digambarkan yang garis putus-putus. Itu baru bayangannya. Kemudian yang gambar kedua silakan dilihat lagi. Benda berada di ruang 2, maka bayangan benda berada di ruang 3. Itu benda berada di ruang 2 itu yang garisnya tidak putus-putus itu merupakan bendanya. Sedangkan yang garis putus-putus itu merupakan bayangannya. Lah sifat dari yang gambar nomor 2 ini, sifat bayangannya itu nyata, terbalik, dan diperbesar. Kemudian untuk yang nomor 3, gambar nomor 3, benda berada di ruang 3, jadi bendanya berada di ruang 3. Maka bayangan benda berada di ruang 2.
sifat bayangannya yang terbentuk, nyata, terbalik, dan diperkecil. Itu tadi untuk lukisan bayangan pada cermin cekung. Jadi perlu dipahami dulu prinsipnya yang tadi sudah Bu Yesi jelaskan. Bu Yesi ulangi lagi, jadi jumlah ruang letak benda dan letak bayangan selalu sama dengan 5. Ya, sampai sini paham ya. Nah, untuk selanjutnya kita bahas materi selanjutnya. Masih dengan cermin cekung. Baik, untuk selanjutnya kita langsung bahas mengenai rumus cermin cekung ya. Silakan diperhatikan baik-baik. Jadi biar kalian paham, pada rumus cermin cekung yang perlu diingat, jadi sebagai catatan buat kalian dan harus diingat-ingat bahwa cermin cekung itu bersifat konvergen. Apa itu tadi konvergen? Konvergen kan tadi dia bersifat mengumpulkan sinar. Jadi disebut cermin positif. Maka dari itu, nilai F dan R selalu positif. Diingat-ingat selalu positif ya. Itu untuk cermin cekung. Nah, di sini ada 2 rumus yang perlu kalian pahami, yaitu hubungan antara jarak benda S, jarak bayangan S aksen, dan jarak fokus cermin F kecil. Kemudian juga rumus mencari perbesaran. Kita lihat dulu untuk yang rumus hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus cermin. Nah, di situ silakan diperhatikan 1 per S plus 1 per S aksen sama dengan 1 per F. Dengan nilai F itu sama dengan setengah R. R besar itu apa? Jadi R-nya itu merupakan jari-jari cermin. Itu untuk yang rumus hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus cermin. Selanjutnya, untuk mencari perbesaran, dilambangkan M besar sama dengan jadi itu garis 2 itu merupakan harga mutlak. Jadi S aksen per S sama dengan H aksen per H. Jadi itu harga mutlak. Maksudnya harga mutlak apa? Jadi kalau seumpamanya hasilnya negatif, itu hasilnya harus positif, harus dirubah positif. Itu merupakan harga mutlak dari perbesaran ya. Untuk selanjutnya, agar kalian lebih paham, langsung kita terapkan pada contoh latihan soal dan pembahasannya ya. Di sini ada pertanyaan, kalian perhatikan dengan baik-baik ya. Sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung, digarisbawahi cermin cekung ya. Jika jarak fokus cermin tersebut 6 cm, tentukan jarak bayangan yang dibentuk. Nyatakan sifat-sifatnya dan lukislah bayangan yang terbentuk ya. Jadi biar kalian lebih gampang, silakan ditulis, diketahui, ditanya, dijawab ya. Yang pertama, diketahui ada jarak benda. Jarak benda tadi dilambangkan apa? S. S-nya nilainya 10 cm. Kemudian jarak fokus cermin ada 6 cm. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang pertama, jarak bayangan. Jarak bayangan tadi apa? S aksen. Dan perbesaran bayangan M besar. Kemudian sifat bayangan dan kalian diminta untuk melukiskan bayangan pada cermin. Kemudian langsung dijawab. Berarti kan tadi yang pertama dicari jarak bayangan S aksen. Jadi langsung dimasukkan dalam rumus. 1 per S plus 1 per S aksen sama dengan 1 per F. Langsung dimasukkan di angkanya. S aksennya atau jarak bayangannya ketemu 15 cm. Itu untuk yang jarak bayangan. Kemudian ditanyakan lagi perbesaran bayangan atau M besar. Jadi M sama dengan, dilihat rumusnya di sana. Lah di situ ketemu jawabannya 1,5 ya. Kemudian itu yang di sebelah kanan itu sudah ada lukisan bayangannya. Kemudian benda berada di ruang 2, maka bayangan benda berada di ruang 3. Sedangkan sifat bayangannya itu nyata, terbalik, dan diperbesar. Itu tadi untuk contoh latihan soal pada cermin cekung. Baik, untuk selanjutnya kita bahas mengenai cermin cembung ya. Perlu dipahami dulu, jadi cermin cekung dan cermin cembung tadi kan berbeda. Kalau cermin cekung dia kan bersifat konvergen atau
bersifat positif atau bersifat mengumpulkan. Sedangkan yang cermin cembung dia merupakan disebut juga cermin divergen. Jadi dia akan dipantulkan menyebar sehingga cermin cembung ini disebut dengan divergen, dan juga bisa disebut juga cermin negatif karena titik pusat kelengkungan cermin cembung berada di belakang cermin ya. Diingat-ingat, titik pusat kelengkungan cermin ini berada di belakang cermin. Oleh karena itu disebut dengan cermin negatif. Untuk yang bahasan pertama langsung saja pada bagian-bagian cermin cembung ya. Coba dilihat, diperhatikan gambarnya. Berbeda kan dengan cermin cekung. Jadi untuk cermin cembung dia SU sumbu utama dan ada O besar itu titik pusat optik. Kemudian ada F kecil itu merupakan jarak fokus cermin, dan R besar itu jari-jari, sedangkan F besar itu merupakan titik fokus, sedangkan P itu titik pusat kelengkungan cermin ya. Jadi sedikit berbeda ya gambarnya dengan cermin cekung. Untuk selanjutnya langsung kita bahas sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Jadi kalian perhatikan di slide berikut itu ada 3 gambarnya ya. Untuk yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah dari titik fokus. Jadi sumbu utama itu yang tanda panah masuk lah itu maka dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Itu yang untuk gambar 1. Sedangkan untuk gambar 2 itu yaitu sinar datang yang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Kemudian yang gambar nomor 3, sinar datang yang menuju pusat kelengkungan dipantulkan seolah-olah dari titik pusat kelengkungan. Itu tadi sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Untuk selanjutnya kita langsung bahas pada pembagian ruang pada cermin cembung ya. Untuk pembagian ruang pada cermin cembung kalian perhatikan di situ kurang lebih sama dengan cermin cekung tapi gambarnya sedikit berbeda. Jadi ruang pada cermin cembung itu juga terbagi menjadi 4 ruang ya. Tetapi ruang untuk benda hanya ada 1 yaitu ruang 4. Kalian perhatikan di ruang 4 itu merupakan untuk benda. Kemudian ruang 1 adalah ruang antara O dan F, sedangkan ruang 2 adalah ruang antara F dan P. Dan ruang 3 itu adalah ruang antara dari P sampai tak terhingga, dan ruang 4 adalah ruang dari O sampai tak terhingga. Itu tadi pembagian ruang pada cermin cembung. Untuk yang selanjutnya kita bahas mengenai lukisan bayangan pada cermin cembung. Jadi kalian perhatikan gambarnya. Benda berada di ruang 4, jadi bendanya itu yang garisnya tidak terputus-putus. Kemudian maka bayangan benda berada di ruang 1, dan cermin cembung itu memiliki sifat bayangan maya, diperkecil dan tegak. Selanjutnya kita bahas mengenai rumus cermin cembung ya. Perlu digarisbawahi juga bahwa catatan pada rumus cermin cembung, jadi cermin cembung tadi nilai F dan R-nya selalu negatif, digarisbawahi ya. Karena titik fokus berada di belakang cermin. Nah, tadi kan cermin cembung dia bersifat divergen ya atau menyebarkan. Kemudian pada rumus ini di sini ada 2 yang perlu kalian pahami. Yang pertama, hubungan antara jarak benda, jarak bayangan dan jarak fokus cermin, dan juga mencari perbesaran. Yang pertama ya, untuk rumusnya yang hubungan antara jarak benda S, jarak bayangan S aksen, dan juga jarak fokus cermin F kecil. Rumusnya ada 1/S plus 1/S aksen sama dengan 1/F dengan F sama dengan setengah R. Jadi nilai F-nya, jarak fokusnya itu setengah dari jari-jari cermin. Kemudian untuk perbesaran itu M besar sama seperti tadi rumusnya. Jadi di sini harga mutlak ya untuk perbesaran ditandai dengan 2 garis yang mengapit. Kemudian
maksudnya harga mutlak itu, jika nanti jawabannya kalian negatif, itu harus dirubah menjadi positif. Diingat-ingat ya. Agar kalian lebih paham, langsung kita terapkan pada contoh latihan soal ya. Silakan kalian perhatikan baik-baik di contoh soal tersebut. Jadi, sebuah cermin cembung memiliki jari-jari kelengkungan 30 cm. Kemudian jika benda diletakkan pada jarak 10 cm di depan cermin cembung, tentukan jarak bayangan yang dibentuk, nyatakan sifat-sifatnya dan lukislah bayangan pada cermin cembung tersebut. Nah, di sini silakan kalian buat diketahui, ditanya, dijawab biar kalian lebih gampang. Yang pertama diketahui jarak benda S, dilambangkan S sama dengan 10 cm. Kemudian jarak fokus cermin F ya, dilambangkan F kecil sama dengan setengah jari-jari cermin. Kemudian ketemu F-nya 15 cm. Kemudian kalian tulis, ditanya dari soal tersebut yang ditanya jarak bayangan S aksen, perbesaran bayangan M besar, sifat bayangan, dan kalian diminta untuk melukiskan bayangan pada cermin tersebut. Langsung saja dijawab. Kalian cari jarak bayangan S aksen. Dari soal tersebut kalian langsung masukkan di dalam rumus 1 per S plus 1 per S aksen sama dengan 1 per F. Dari situ jarak bayangannya ketemu 6 cm. Maaf, maksudnya min 6 cm. Kemudian perbesaran bayangan M besar. Jadi M besar rumusnya yang ada pada slide tersebut, jawabannya 0,6. Kenapa positif? Karena tadi seperti yang Bu Yesi bilang, jadi harga mutlak. Walaupun hasilnya negatif, harus tetap dirubah menjadi positif. Kemudian itu lukisan bayangannya dan benda berada di ruang 4, maka bayangan benda berada di ruang 1. Sifat bayangannya yang terbentuk maya, diperkecil, dan tegak. Itu tadi untuk contoh latihan soal agar kalian lebih paham. Itu tadi sedikit pembahasan tentang cahaya. Untuk pembahasan selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi untuk tugas fisika, bagi tugas fisika yang sebelum-sebelumnya masih belum mengumpulkan, silakan mengumpulkan, kalian lengkapi. Untuk tugas fisika yang sebelumnya kalian belum mengumpulkan. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini hanya materi, silakan kalian pahami. Semoga bermanfaat. Selamat belajar.